Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok C. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan hasil hasil kerja kelompok kami, yaitu membuat website. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Fadli Muhammad dengan NIM 081. Saya Rizka Latifa dengan NIM 09. Saya Adam Cendekiawan dengan NIM 093. Saya Rexold Kamasean dengan NIM 073. Baik, selanjutnya tentang arsitektur program akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk web service pattern matcher web menggunakan Streamlit sebagai user interface atau UI untuk memproses teks dan melakukan berbagai operasi regular expressions atau regex. Yang pertama, ada user yang menginputkan sesuatu, kemudian ditampilkan oleh Streamlit, kemudian akan diproses oleh backend processing atau regex-nya, dan kemudian akan menghasilkan output. Kemudian output ini akan ditampilkan lagi oleh Streamlit ke user. Kemudian selanjutnya ada flowchart formulir data mahasiswa yang akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk halaman formulir data mahasiswa, jadi yang pertama, proses ketika halaman aplikasi dimulai menuju ke display form feed. Jadi prosesnya itu ada set page configuration, kemudian apply CSS, lalu initiation session state. Kemudian pengguna melihat field yang perlu diisi di dalam form. Setelah itu, jika form belum lengkap atau terdapat kesalahan, maka user atau pengguna akan diminta untuk melengkapi atau memperbaiki isian. Kemudian, sistem akan memeriksa apakah semua isian sudah benar. Jika tidak valid, akan muncul peringatan dan pengguna kembali diminta untuk memperbaiki isian. Kemudian jika semua isian sudah valid, pengguna bisa mengirimkan atau submit data. Data yang sudah benar akan disimpan ke dalam session state. Kemudian setelah mengirimkan, form akan di-reset untuk memungkinkan pengisian jika diperlukan atau jika pengguna ingin menghapus form atau clear form. Kemudian user juga bisa untuk memilih melihat entry terakhir yang sudah disimpan. Jika ada data, entry terakhir akan ditampilkan. Jika tidak ada, akan muncul pesan informasi. Oke, untuk flowchart regex utility tool, yang pertama ada setelah start, ada input text yang akan diinputkan oleh user. Kemudian user akan memilih operasi, yaitu ada 3. Operasi search text, manipulate string, dan extract data. Operasi yang pertama adalah search text. Kemudian user akan menginputkan kata kunci pencarian, kemudian mengeklik enter, dan kemudian regex-nya akan dicari, kata kunci akan dicari dengan regex. Nah, terus setelah itu, apakah kata kunci ditemukan dalam teks? Jika iya, akan ditampilkan hasil pencariannya. Namun jika tidak, akan menampilkan pesan non match found. Operasi yang kedua adalah manipulate string. Di dalam manipulate string nanti user akan bisa memilih salah satu operasi yang ada di manipulasi string ini. Kemudian regex akan memanipulasi stringnya dan teksnya akan ditampilkan. Kemudian operasi yang ketiga adalah extract data. User akan diminta untuk memilih operasi untuk mengekstraksi datanya. Kemudian ekstraksi data akan dilakukan dengan regex, dan yang terakhir akan menampilkan hasil ekstraknya. Dari ketiga operasi ini akan menampilkan teks asli juga. Lalu selesai. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan
page pertama yaitu pengisian formulir data mahasiswa. Di sini kami membuat sebanyak 13 pertanyaan form. Ya, di sini kami menggunakan yang pertama itu ada nama, email, tanggal lahir, kode pos, NIM, kemudian ada NIK, akun Instagram, angkatan, plat nomor kendaraan, nomor SIM, nomor telepon, dan IPK. Masing-masing dari form ini sudah disesuaikan regex-nya, yaitu seperti yang pertama mungkin ada nama itu hanya bisa memvalidasi tulisan dalam bentuk kata saja. Kemudian email itu dikhususkan untuk email UNER. Kemudian pada tanggal lahir juga itu sudah disesuaikan dengan format tanggal lahir. Kode pos hanya cukup 5 digit angka saja. Kemudian ada NIM. NIM juga dikhususkan untuk angkatan 2022 ke atas, yaitu 9 digit angka. Kemudian ada juga NIK dari regex. Di situ ada beberapa pola seperti pola untuk tanggal lahir. Dan selanjutnya akun Instagram yaitu regexnya yang dikhususkan kepada ada tanda @ terlebih dahulu. Kemudian angkatan itu berupa 4 digit angka dari tahun 1954 hingga 2024, kemudian plat nomor kendaraan, dan lain-lainnya. Kemudian dilanjutkan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk fitur tambahan dari pengisian form ini. Yang pertama adalah tabel data yang berada di page kedua dari web kami ini. Tabel data ini berisi hasil input data pada form regex yang kita lihat barusan. Tabel ini dilengkapi juga dengan fitur tambahan berupa tombol yang khusus untuk menghapus isi web itu dan search bar untuk memfilter data dan men-search data berdasarkan kondisi tertentu. Selain itu ada juga fitur untuk mengunduh data yang sudah terinput menjadi bentuk CSV dan ada juga tombol yang bisa digunakan untuk melihat statistik dari data-data yang sudah masuk, misalkan rata-rata IPK dan distribusi dari angkatan yang ada pada data tersebut. Bisa lanjut. Kemudian untuk page 2 ada regex utility tool. Di halaman ini ada beberapa fitur yaitu input text, search text, manipulate string, extract data, dan juga original text. Ya, untuk input text itu sendiri di mana berfungsi untuk pengguna dapat menginput teks apapun yang akan nanti diproses. Kemudian untuk search text itu sendiri kita bisa melakukan pencarian, yaitu fungsi utamanya untuk pencarian sebuah kata atau mungkin beberapa kata itu, dan nanti akan kata yang ditemukan akan disoroti atau di-highlight. Kemudian fitur manipulate string, pada bagian ini pengguna dapat memilih salah satu dari beberapa operasi yang telah disediakan, yaitu lowercase text, uppercase text, remove leading atau trailing space, replace space with underscore, remove all digits, replace digits with hashtag, remove punctuation, dan replace URL with link. Jadi setiap operasi akan menggunakan pola regex yang berbeda-beda. Seperti lowercase text akan memakai fungsi dari Python, uppercase text dan juga remove leading trailing space juga menggunakan fungsi dari Python. Sedangkan replace space with underscore akan menggunakan regex yang akan mencocokkan semua spasi dan akan di-replace dengan underscore. Kemudian remove all digits akan mencocokkan semua digit, lebih dari 1 digit, dan akan dihapus. Kemudian replace digits with hashtag, dia akan mengganti semua digit dengan hashtag, Kemudian ada remove punctuation untuk menghapus semua tanda baca dalam teks menggunakan regex selain
dia akan mencocokkan selain huruf, angka, dan juga spasi. Yang terakhir ada replace URL with link. Dia akan mencari URL dan akan mengganti dengan kata link. Kemudian ada ekstrak data. Di sini juga user bisa memilih beberapa opsi, yaitu mengekstrak angka, kata, alamat email, URL, nomor telepon, atau tanggal dalam format day, month, sama year. Berdasarkan pilihan pengguna, kode akan menetapkan pola regex yang sesuai untuk mencocokkan jenis data dan akan memunculkan ekstrak data yang telah dipilih dan juga akan menghitung totalnya. Kemudian yang terakhir ada original text. Jadi setiap input, setiap opsi akan tetap dimunculkan original text-nya agar memudahkan pengguna untuk melihat teks aslinya seperti apa. Baik, selanjutnya kami akan melakukan demo untuk website kami. Oke, berikut adalah tampilan utama dari website yang telah kami buat, dimulai dari formulir data diri mahasiswa Universitas Airlangga terlebih dahulu. Berikut akan saya lakukan demonstrasi berupa pengisian form. Mulai dengan nama terlebih dahulu, dengan tanggal lahir, kalau misalkan saya menginput menginput isian yang tidak seharusnya, misalkan akun Instagram yang seharusnya diawali dengan @ tapi tidak saya awali, misalkan, maka akan muncul peringatan untuk mengawali dengan @ dan mengisi maksimal 20 karakter. Lalu plat nomor kendaraan, nomor paspor, email. Misal saya isi ini dengan email pribadi, maka akan muncul peringatan bahwa saya harus mengisi dengan email UNER. Lalu kode pos. Oh, sorry, belum diinput. Kode NIK. Dan angkatan. Lanjut dengan nomor SIM. Dan IPK. Dan ada alamat. Kalau sudah selesai saya mengisi formnya, bisa di-submit. Oh, untuk akun Instagram lupa diisi dengan @. Dan data berhasil disimpan, dilanjut ke page selanjutnya, yaitu page untuk melihat data dan mendownload data. Bisa dilanjut oleh teman saya untuk menjelaskan. Oke, baik. Jadi di samping fitur pengisian form dengan tujuan mengisi data diri, ini juga menambahkan page yang berisi beberapa fitur. Jadi halaman ini bertujuan untuk menampilkan dan mengelola data mahasiswa yang telah dimasukkan melalui formulir.
Kemudian untuk fitur utamanya ada beberapa, yaitu untuk tampilan data ditampilkan dalam bentuk tabel yang mudah dibaca. Kemudian kolom-kolom mencakup informasi penting seperti nama, email, tanggal lahir, NIM, dan lainnya. Kemudian untuk pencarian dan filter, terdapat fitur pencarian untuk memudahkan user atau pengguna menemukan data spesifik. Kemudian ada fitur drop down. Filter memungkinkan pengguna untuk menyaring data berdasarkan kolom tertentu. Lalu kemudian ada fitur aksi data, yaitu kita bisa mendownload data, kita ekspor menjadi CSV. Ada tombolnya, untuk tombolnya ada di kiri bawah. Kemudian ada tombol hapus semua data untuk membersihkan semua database. Lalu ada juga yang terakhir tombol statistik data untuk melihat analisis singkat dari data yang ada, yaitu rata-rata IPK, distribusi angkatan, dan jumlah entry. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan page yang kedua, yaitu regex utility tool. Yang pertama di sini terdapat box untuk melakukan input teks. Pengguna kita dapat menginput teks berupa teks apapun. Kemudian di bawahnya terdapat kata yang ingin kita cari. Seperti pada contoh kita mencari error. Kemudian di bawahnya juga ada drop down untuk memilih fungsi apa yang pengen kita lakukan. Untuk yang pertama kali ini kita akan mencoba fungsi search text. Jadi hasil yang output yang keluar yaitu ditemukan terdapat satu buah kata error dan juga diperlihatkan di mana error itu berada, yaitu dalam bentuk highlight. Kemudian di manipulate string, user bisa memilih operasi yang akan dilakukan. Misalnya, lowercase text, uppercase text, remove leading or trailing space, replace space with underscore, dan lain-lain. Yang pertama, coba lowercase text. Bisa dilihat number of replacement made-nya NA karena tidak mengubah apapun. Terus hasilnya ditampilkan di manipulated text di bawahnya. Kemudian coba operasi selanjutnya. Replace space with underscore. Apabila diklik ini, number of replacement made-nya akan berubah karena dia akan menghitung berapa perubahan yang dilakukan dan hasilnya bisa dilihat di manipulate text. Kemudian operasi selanjutnya ada remove punctuation. Number of replacement-nya ada 19 dan hasilnya ada di manipulate text. Kemudian operasi selanjutnya ada extract data. Di extract data, user juga bisa memilih berbagai operasi. Seperti extract all numbers, all words, all email, all URL, dan lain-lain. Coba yang pertama, extract all numbers. Jadi nanti akan memunculkan semua number yang ada di dalam input teks yang sudah user masukkan tadi. Kemudian coba extract URL. Dia akan memunculkan, outputnya akan memunculkan semua link yang ada di dalam input teks yang user masukkan. Baik, mungkin itu saja demo yang bisa kami berikan dan tunjukkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.